Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'du, jamaah salat duhur bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, puji syukur patut dan bahkan wajib sekali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini dan detik ini kita masih diberikan izin dan peluang oleh Allah untuk selalu menambah ilmu, untuk selalu membekali diri dengan bekal-bekal berupa ibadah dan juga tentu ilmu yang menjadi landasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah kita sebagai seorang muslim adalah seharusnya ibadah yang dilandaskan kepada ilmu-ilmu yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW dan juga para salafun saleh. Hadirin jamaah sekalian, menggantikan kajian ekonomi syariah masih terkait ekonomi dan juga apa yang menjadi kaitan ekonomi, yaitu harta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau sedikit belajar tentang bagaimana seharusnya seorang muslim memandang terhadap harta, atau bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita seharusnya memandang harta itu seperti apa. Maka kita akan lihat bagaimana harta di dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama kali, sebagai sebuah sumber utama di dalam hukum Islam, yaitu kitab yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Kahfi misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal yang namanya harta, wal banuna juga anak-anak, keturunan, zinatul hayatid dunya adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi dalam pandangan Al-Quran, harta memang sebuah perhiasan. Maka pantas jika kita kemudian memandang ada seorang yang kaya raya dengan pandangan yang silau. Seandainya saya juga memiliki harta yang sama, seandainya saya juga memiliki rumah yang sama, seandainya saya juga memiliki kendaraan dan seterusnya. Karena memang yang namanya harta itu sebuah perhiasan dunia. Tetapi ingat, perhiasan dunia, bukan perhiasan akhirat. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga keturunan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan, zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Sama, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa semua itu adalah perhiasan dunia. Apa yang ada di dunia yang kelihatan tampak menyilaukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bagi manusia itu sudah zuyyin, dihiasi, ya, dijadikan indah, hubbus syahawati minan nisa, untuk mencintai perempuan. Tentu ayat ini juga bagi perempuan untuk mencintai laki-laki, wal banin, dan juga mencintai keturunan, mencintai anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan juga mencintai gudang-gudang isi-isi dan segala macam yang isinya adalah harta gitu ya. Minadz dzahabi wal fiddah, yang di dalamnya ada zahab, emas, wal fiddah, dan juga perak, wal khail al musawwamah, kendaraan. Kalau kita sekarang mobil-mobil yang mewah seperti itu, kalau dulu adalah kuda-kuda. Nah, kemudian wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi tentu saja itu adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang zuyyina linnas, Allah sudah menjadikan itu semua sebagai sebuah keindahan. Makanya Allah pernah mengatakan dan bertanya, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang mengharamkan? Berarti itu adalah halal. Siapa yang mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah keluarkan li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan juga rizki-rizki yang baik.
Kemudian di dalam ayat yang lain di surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ad-dunya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Tetapi setelah kita memandang bahwa harta itu sebagai sebuah perhiasan, sebagai sebuah sesuatu yang menyilaukan mata, ada satu hal yang penting. Innama amwalukum, sesungguhnya yang namanya harta kalian sebenarnya adalah hanya fitnatun, sebagai sebuah ujian kalian di dunia. Ini dalam perspektif Al-Quran. Lalu bagaimana dalam perspektif Nabi? Ini masih ada satu ayat lagi yang mungkin ketinggalan, perlu disampaikan juga, bahwa harta itu juga bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijaminkan kepada umat manusia. Bahkan bukan sekedar umat manusia saja, seluruh makhluk hidup yang berada di atas muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, termasuk di dalamnya adalah hartanya. Maka kewajiban bahwa kita tinggal meyakini bahwa Allah sudah menjaminkan rezeki, dan salah satu rezeki itu adalah harta bagi kita. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang akan kita bacakan ini? Kenapa Rasul SAW pernah berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kefakiran, terhindar dari kemiskinan? Rasulullah SAW sering sekali berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanad hadisnya hasan, disahihkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan juga di dalam Sahih Ibnu Huzaimah, dan juga di dalam Al-Imam Hakim di Mustadrak ala Sahihain. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal kufri wal faqr, bahkan menyejajarkan antara kekufuran dan kefakiran. Artinya Rasul berlindung dari tidak punya harta. Tetapi di dalam ayat-ayat tadi kita melihat harta adalah sebuah fitnah, sebuah ujian bagi seorang muslim, sebuah ujian yang Allah turunkan kepada manusia. Bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan ayat-ayat yang tadi. Bahkan di dalam hadis yang lain yang kebetulan tidak tersebut di dalam slide ini, Rasul SAW juga pernah berdoa yang sepertinya bertentangan dengan doa ini. Kalau dalam doa ini Rasul berdoa agar terlindung dari kefakiran dan kekafiran, tetapi dalam doa yang lain Rasul SAW malah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Rasul SAW berdoa, ya Allah, Allahumma hsurni ma'zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkanlah aku nanti bersama zumratil masakin, bersama kelompok orang-orang yang miskin. Hadisnya seperti bertentangan. Kalau di dalam hadis ini Rasul berdoa, berlindung agar tidak terjadi kefakiran dan juga kekafiran di dalam dirinya, tetapi di dalam doa yang tadi Rasul malah meminta agar dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Bagaimana? Ini kompromi hadis-hadis yang bertentangan ini. Di dalam hadis yang lain Rasul SAW juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal mahram. Sampai-sampai seorang sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah, faqala lahu qail, ma aktsara man tasta'id minal mahram ya Rasulullah. Betapa banyak, betapa sering engkau berlindung dari hal-hal yang itu disebut sebagai sesuatu yang hutang. Engkau berlindung dari hutang ya Rasulullah sering sekali. Maka yang namanya Nabi kita Muhammad SAW kemudian memberikan jawaban, innar rajul idza gharima hadatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Yang namanya seorang manusia itu jika dia terlilit hutang, maka ada kemungkinan berpotensi untuk menyampaikan sesuatu, berkata-kata, tetapi dia berbohong. Setelah berbohong kemudian dia bersumpah. Kemudian setelah bersumpah dia kemudian mengingkari sumpahnya. Maka saya berlindung bukan dari hutang itu, tapi saya berlindung dari hal-hal yang menjadikan konsekuensi dari hutang itu. Artinya Rasul SAW berlindung dari kefakiran, dari kemiskinan, dan juga berlindung dari yang namanya hutang. Tetapi dalam hadis yang lain Rasul berlindung atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan kepada jumlah atau golongan orang-orang miskin. Para ulama kemudian menafsirkan doa Rasul bahwa beliau meminta agar dilindungi dari sifat fakir. Maksudnya bukan berlindung dari benar-benar fakir, tetapi berlindung agar di dalam hatinya itu tidak ada perasaan fakir. Di dalam hatinya adalah perasaan kaya selalu.
Mungkin harta tidak punya, mungkin harta masih membutuhkan dan seterusnya, tetapi dalam hatinya masih tetap merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjamin saya sebagai makhluk hidup, sebagai orang yang pasti akan mendapatkan rezekinya. Keyakinan ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti jangan sampai hilang. Karena Allah sudah menjanjikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satupun di atas muka bumi ini kecuali semuanya Allah sudah jaminkan rezekinya. Rasul bukan berlindung dari kefakiran. Kenapa? Karena Allah sudah jamin semuanya harta kepada seluruh makhluknya. Kenapa harus takut dengan kefakiran? Maka Rasul hanya berlindung dari rasa takut terhadap kefakiran, bukan kepada kefakiran itu sendiri, tapi rasa takut kepada kefakiran. Yang ini bukan saja menjangkiti umat yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama setelah jauh dari Rasul, yang ada pada diri kita bukanlah benar-benar terjadi fakir demikian, tetapi kita takut akan kefakiran. Makanya ketika kita melihat hadis yang tadi, Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan berserta orang-orang yang miskin. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak takut fakir, Rasul tidak takut miskin, tapi Rasul takut, ada rasa khawatir dan juga ketakutan akan kefakiran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin akan rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya di atas muka bumi ini. Artinya Rasul takut imannya kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala ini berkurang. Padahal Allah sudah menjaminnya. Dan ini juga menjangkiti kita umat manusia setelah Rasul SAW. Seringkali kita mengkhawatirkan atau menakutkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah khawatir dan tidak pernah risau terhadap apa yang Allah tidak pernah jamin. Allah sudah menjamin rezeki kita, tapi kita sering khawatir. Sedangkan Allah belum pernah menjamin apakah kita masuk surga atau tidak, tapi rata-rata kita masih santai-santai saja. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasul SAW, sehingga beliau berlindung dari kefakiran dan juga kekafiran. Itu bukan takut atas musibah fakir atau miskin, tapi takut atas musibah rasa iman yang berkurang kepada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa-doa ini mengajarkan kepada kita harta itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita mengetahui itu semuanya, ada beberapa hal yang kemudian bisa kita ambil kesimpulan di dalam hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran tadi. Yang pertama adalah harta itu salah satu rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu bukan hanya harta, tetapi rizki bisa juga berbentuk ilmu, bisa juga berbentuk kita ketemu dengan seseorang yang ingin sekali kita ketemui, sudah lama, teman dan seterusnya. Itu juga sebuah rizki yang luar biasa. Dan banyak sekali bentuk rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada umat manusia. Dan salah satu bentuk rizki itu yang kadang-kadang kita mengkonotasikan yang namanya rizki itu adalah harta, itu hanya salah satunya saja. Salah satu rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah harta itu sendiri yang sedang kita miliki, yang sedang kita cari. Kemudian selanjutnya adalah harta itu titipan. Ini juga hakikat harta yang wajib kita ketahui, bahwa yang namanya harta selain sudah dijamin, tetapi itu ternyata bukan sekedar jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dititipkan oleh Allah kepada kita, bahwa nanti suatu saat akan diambil tanpa kita ridho ataupun dengan kita ridho. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Bisa dengan kebakaran, dengan hilang, dengan dicuri dan seterusnya. Tetapi yang jelas itu semua harus kita sadari, itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menyadari bahwa itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga sudah memfasilitasi kita di dalam syariatnya berupa ibadah-ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, di mana bentuk ibadah itu adalah dengan mengeluarkan titipan-titipan Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada hal-hal yang sudah Allah suruh di dalam Al-Quran dan juga Nabi suruh di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau yang wajib ada zakatnya, kalau yang sunnah ada wakaf, ada sedekah, ada infak dan seterusnya. Tapi itu semua bermuara pada kesadaran kita bahwa harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, selain sebagai sebuah titipan, sebagaimana yang tadi ayat kita sebutkan, harta itu juga cobaan. Cobaan bagi orang-orang yang beriman, apakah dia sanggup menjadikan harta itu sebagai titipan yang nanti akan diberikan, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia malah menjadikan harta itu sebagai alat untuk menyombongkan diri, sebagai alat untuk menghina orang lain,
sebagai alat, atau dia tidak menyadari bahwa harta itu tidak pernah membuat dia selama-lamanya hidup di dunia, kekal abadi, damai sentosa dan seterusnya. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu mempelajari hakikat harta itu agar nanti di dalam kehidupan kita harus ketika sudah sadar ternyata harta itu adalah titipan, cobaan dan seterusnya, kita juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan hartanya. Sumber yang halal itu seperti apa? Ketika kita sudah tahu sumber yang halal, maka mudah-mudahan harta yang menjadi titipan itu besok dengan mudah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika sudah mengetahui sumber yang halal, tentu dengan mudah dan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu menghindari harta yang haram. Dan ketika kita bisa mengetahui sumber yang halal, menghindari harta yang haram, caranya bagaimana? Kita harus mengenal akad-akad yang sah di dalam fikih muamalah atau dalam kajian-kajian di Masjid WTC Sudirman ini dengan disebut ekonomi syariah itu. Akad yang sah itu yang mana? Akad yang batil yang mana? Akad yang sah itulah yang kemudian menjadikan harta kita halal, sedangkan akad yang batil itu menjadikan harta kita haram dan seterusnya. Kemudian setelah itu didapatkan semuanya, kita juga harus tahu bagaimana membelanjakan harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ketahui, makanya kita perlu mengetahui hakikat harta itu sendiri. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak salah di dalam memperoleh harta? Tentu yang wajib dipelajari adalah tentang fikih muamalah itu dan seterusnya, tentang harta di dalam membelanjakannya. Tetapi yang juga menjadi pijakan para ulama kita kenapa harus mempelajari itu adalah banyak sekali para ulama salaf, di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu anhu itu sudah mengingatkan. Misalnya Umar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kepada orang-orang yang berada di pasar Madinah. Beliau mengingatkan, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Umar pada saat beliau menjadi khalifah, ketika masuk ke pasar Madinah dan menjumpai salah satu kecurangan di dalam perdagangan dan perniagaan di pasar Madinah itu, beliau kemudian mengatakan, tidak boleh masuk ke pasar kami, tidak boleh melakukan transaksi di pasar kami, pasar Madinah ini, kecuali orang yang tahu dan mengenal fikih hartanya. Jadi ini menjadi salah satu hal yang menjadi pijakan oleh para ulama kita kenapa kemudian menyusun fikih-fikih ekonomi syariah. Dan juga yang lain, peringatan Rasul SAW sendiri bahwa nanti suatu zaman, layatina 'alan nasi zamanun, akan datang di masa-masa manusia sebuah zaman, sebuah waktu, la yubali al-mar'u bima akhadal mal. Manusia sudah tidak lagi peduli dengan harta yang dia peroleh. Amin halal, amin haram. Hartanya apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Sudah lagi tidak peduli. Dan mungkin di zaman ini kita sudah dengan mata kita menyaksikan itu sendiri. Kemudian di dalam hadis yang lain agak mirip dengan hadis yang di atas, Rasul SAW bersabda, la yatiyanna 'ala nasi zamanun la yabqa minhum ahad illa akilar riba faman lam ya'kul asabahu min hubari. Akan datang suatu zaman, suatu masa di tengah-tengah manusia, yaitu tidak ada satu orang pun yang terlewat kecuali dia pasti akan memakan riba. Faman lam ya'kul, orang yang tidak memakan ribanya, asabahu min hubari, minimal dia terciprat sebagian kecil daripada debu-debunya. Nah, ini juga peringatan dari Rasul SAW agar kita memperoleh harta dengan cara yang tidak salah atau dibenarkan di dalam syariat Islam. Kemudian peringatan Ali radhiyallahu anhu, man ittajara qabla an yatafaqqaha irtatama fir riba thumma irtatama ay waqa'a wartabaka wa tanshab. Kata Ali, barang siapa yang berdagang berniaga sebelum dia mengetahui ilmu fikihnya, irtatama fir riba, dia akan terjatuh ke dalam riba, dia akan terperosok ke dalam jurang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan riba. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sudah mengingatkan, la ya'tina 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halal amin haram. Kurang lebih mirip seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Maka ketika kita tidak mengenal harta-harta, bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara mengeluarkannya, ada banyak dampak yang diperoleh bagi orang yang tidak mengetahui cara-cara fikih mengelola harta itu. Dia bisa mengikuti langkah syaitan, tidak meneladani para Rasul SAW. Ini adalah ciri khas mayoritas Yahudi, terancam neraka.
penghalang doa terkabul. Kemudian umat mundur, salah satunya adalah tidak mengetahui ekonomi syariah yang sebenarnya. Kemudian ketika riba itu menjadi sebuah aktivitas yang dibiasakan dan bagi dalam pandangan manusia itu sudah menjadi hal biasa, itu bisa menjadi pengundang turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 dampak jika kita tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh harta. Nah, kalau terkait jenis akad, maka secara umum yang perlu kita ketahui tentang cara memperoleh harta ini adalah harus mengetahui akadnya. Akad secara umum di dalam fikih itu terbagi menjadi 2, yaitu akad muawadhah, akad tabarruk. Walaupun beberapa ulama ada yang membaginya dengan klasifikasi yang berbeda, tapi secara garis besar, secara global, akad dibagi menjadi 2, muawadhah dan tabarruk. Muawadhah itu akad yang sifatnya memang profit, yang dicari memang keuntungan, yang dicari memang keuntungan-keuntungan finansial, yang itulah sebagai manusia kita memang harus mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan mencari keuntungan finansial itu. Itu akad-akadnya disebut sebagai akad muawadhah. Yang nanti akad muawadhah ini bisa dilakukan secara individual, tapi bisa juga dilakukan secara kerjasama. Nah, ini ekonomi kita berada di sini. Tetapi ekonomi juga tidak saja ditopang dengan akad-akad yang sifatnya mencari profit saja. Ekonomi juga bisa ditopang dengan cara mencari akad-akad yang sifatnya tabarruk. Seperti apa akad tabarruk itu dan apa itu akad tabarruk? Akad tabarruk itu akad yang sifatnya sosial. Kalau tadi muawadhah sifatnya komersial, karena kita memang sebagai orang makhluk hidup harus mencari keuntungan, dan itu yang penting halal, tidak ada masalah. Tapi kalau akad tabarruk, bukan komersial yang kita cari, bukan profit yang kita cari. Kalau tabarruk yang kita cari adalah sosialnya, yang kita cari adalah profit akhiratnya. Kurang lebih ada beberapa akad yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam terkait akad tabarruk ini. Misalnya ada akad kafalah, kemudian pinjam meminjam, titipan, luqotoh, hibah, wakaf, dan seterusnya. Kafalah itu apa? Kafalah itu misalnya adalah dalam bahasa sederhananya disebut sebagai menanggung. Artinya ketika ada orang-orang tertentu yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, orang lain dalam rangka membantu orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban itu, sebagai jiwa sosialnya di dalam ajaran agama Islam diajarkan untuk membantunya, ikut menanggung beban yang sedang dipikul oleh saudaranya. Ini namanya kafalah. Kafalah nanti dibagi 2. Ada kafalah abdan, artinya menanggung jiwa orang lain. Ada juga kafalah mal, menanggung harta orang lain. Kalau menanggung harta mungkin mudah contohnya. Misalnya ada orang hutang tidak mampu untuk membayar karena terkait atau terlilit oleh riba, hutang di bank dan seterusnya. Karena bunganya mencekik sekali, akhirnya dia malah menjual segala macam aset yang dimilikinya. Ini salah satu efek riba. Lalu bagaimana agar dia bisa lolos dari riba, mau tobat tapi dia juga belum lunas dan seterusnya? Kaum muslimin yang lain dianjurkan untuk kafalah ini. Kalau memang dia sanggup untuk membayarkan lunas beban saudaranya ini, maka Allah Subhanahu wa taala besok akan menanggung bebannya, apa yang akan menjadi beban di akhirat. Maka ada akad kafalah. Ini harta. Tapi ada juga kafalah yang sifatnya jiwa, benda, badan. Misalnya terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika ada seseorang yang karena khilaf, ketika dia berjalan di suatu tempat di negeri orang lain membawa kudanya, tiba-tiba kudanya ini dibunuh oleh seorang tua yang dia juga tidak mengenalnya. Karena marah karena kudanya dibunuh, tiba-tiba orang yang sedang berjalan pengelana ini kemudian membunuh orang tua itu tadi. Setelah dibunuh orang tuanya, 2 anak dari orang tua ini kemudian menuntut balas dan mengakui, orang yang sedang berjalan mengakui bahwa dialah pembunuhnya. Datang kepada khalifah, "Ya khalifah, ini pembunuh orang tuaku." Kemudian ditanya oleh khalifah, "Apakah benar kamu membunuh orang tua 2 anak ini?" "Ya, saya yang membunuhnya." "Kenapa?" "Karena saat itu di dalam kondisi khilaf, dia secara tidak sengaja membunuh kuda yang sedang saya bawa dan seterusnya. Akhirnya saya khilaf, saya membunuh orang itu. Marah karena saya dalam kondisi perjalanan yang sangat amat jauh, saya butuh kuda ini sebagai sebuah kendaraan saya untuk pulang nanti." Di dalam ajaran agama Islam, khilaf itu tidak menjadi alasan untuk kemudian kisos tidak ditegakkan. Akhirnya khalifah mengatakan, "Kalau kamu sudah mengakuinya, maka kita akan menegakkan hukum kisos. Kamu dikisos."
Tapi apa kata pembunuh ini? Saya siap menerima kisos itu, tapi saya mohon beri saya waktu 1, 2, atau 3 hari agar saya pulang dulu ke kampung halaman saya. Saya ingin menyampaikan wasiat-wasiat saya sebelum saya mati. Karena saya punya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai keluarga saya mencari dan seterusnya. Tetapi 2 anak ini yang orang tuanya dibunuh tentu saja protes. Jangan-jangan dia kabur nanti ketika dia benar-benar diizinkan untuk meminta restu, memberikan wasiat kepada keluarganya. Tetapi tiba-tiba ada kafil, orang yang memberikan kafalah, jaminan, yaitu sahabat besar yang lain, temannya khalifah ini. Ya khalifah, saya menjamin bahwa dia pasti akan kembali. Kalau dia tidak kembali, maka saya yang menjamin sebagai pengganti jiwanya. Silahkan kisos saya. Sahabat ini sama sekali tidak kenal orang yang baru datang ini. Pembunuh ini tidak dikenal di wilayah kota yang sedang dia lalui itu. Tetapi kemudian sahabat ini tetap merasa dia seorang muslim, dan saya yakin dia akan kembali untuk memenuhi janjinya untuk dikisos nanti. Maka saya berani untuk menjadi kafil, penanggung, penjamin atas kepergiannya, agar nanti ketika dia memang tidak kembali, saya siap sebagai penggantinya. Dan benar, akhirnya itu diizinkan sama khalifah karena memang sudah ada penjaminnya, sudah ada kafilnya, sudah ada orang yang melakukan akad kafalah. Dan ketika dia mengatakan saya yang menjaminnya, akad itu sah, diterima oleh khalifah. Oke, akhirnya diizinkan untuk melaksanakan wasiat, pulang dulu orang yang mau dikisos itu. Akhirnya kemudian udah 3 hari ditunggu oleh khalifah dan juga para masyarakat yang menunggu terjadinya kisos itu. Mereka sampai khawatir. Khawatirnya kenapa? Kalau orang itu tidak datang, maka kita akan mengkisos orang yang sebenarnya bukan pembunuh sebenarnya. Tapi kalau dia tidak datang, nanti orang yang sebagai korban tidak mendapatkan keadilannya, tidak ada yang dikisos. Khawatir, demikian khawatir. Bukan saja khalifah, 2 orang yang menjadi anak korban saja itu juga khawatir. Dia juga tidak rela orang yang menjadi penjamin itu untuk dikisos. Dia pengen yang membunuh itulah yang dikisos. Tapi yang dikisos ini, pembunuh itu benar-benar tidak datang. Akhirnya setelah jam 5:30 mungkin, kalau dulu ada jam, menjelang maghrib, di hari yang ketiga sebagai hari yang dia janjikan agar datang itu, dari kejauhan ada orang yang lari-lari tergopoh-gopoh, dan memang orang itu adalah orang yang mau dikisos. Kemudian setelah lari tergopoh-gopoh dan sampai sudah mau diputuskan mau mengkisos sahabat tadi, akhirnya khalifah mengatakan, itu dia datang, berarti dia memenuhi janjinya dan kita kisos dia. Tapi sebelum dia dikisos, khalifah bertanya kepadanya, kenapa kamu berani datang ke sini? Padahal kalau kamu pun tidak datang, sudah ada orang yang menggantikanmu untuk dikisos. Tapi kenapa kamu berani datang? Dan kenapa kamu sahabat? Kamu tidak mengenal dia nih pembunuh. Tapi kenapa kamu berani menjamin bahwa dia pasti akan datang? Padahal kamu nanti ketika dia tidak datang, kamu yang akan dikisos, kamu yang akan dibunuh. Jawaban dari masing-masing sahabat yang muslim ini adalah, saya itu seorang muslim. Saya sengaja datang ke sini agar dunia tahu bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada satu orang pun yang melanggar sumpahnya, melanggar kebohongannya. Begitu juga sahabat yang tadi. Saya tahu dia adalah muslim, pasti akan memenuhi janjinya, maka saya berani untuk menjaminnya. Melihat dialog antara khalifah dengan 2 orang ini, kemudian 2 anak korban mengatakan, kalau begitu ya khalifah, saya maafkan. Kisos kita batalkan. Semuanya kemudian bertakbir. Kenapa? Karena ada akad kafalah di sini. Bukan sekedar harta, termasuk jiwa dan badan juga bisa menjadi kafalah atau ditanggung. Kemudian ada pinjaman, titipan, lukoto, hibah, wakaf dan seterusnya. Kurang lebih sama. Yang dicari oleh orang-orang yang melakukan akad tabaruk atau akad sosial ini adalah bukan profit duniawi, tapi profit akhrawi yang nanti akan ditemuinya ketika dia masuk ke alam kubur dan juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang juga sering sekali kita lalaikan adalah sebenarnya wakaf. Wakaf ini luar biasa potensinya untuk menopang ekonomi rakyat. Kita tahu ada universitas bernama Al-Azhar di Mesir. Itu adalah universitas yang dibangun berdasarkan wakaf. Biaya yang dijaminkan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Al-Azhar itu adalah biaya yang berasal dari wakaf. Semua mahasiswa, terutama jurusan-jurusan keagamaan, itu bukan sekedar gratis, tapi juga mendapatkan beasiswa uang saku setiap bulannya. Nah,
Universitas Al-Azhar bukan dari zaman atau abad ini saja melakukan itu gratisnya. Dari semenjak universitas itu didirikan, kurang lebih sekitar sekarang sudah berusia 1000 tahun, semuanya selalu gratis. Dari mana? Wakaf. Orang mewakafkan hartanya, mewakafkan sawahnya, atau mungkin mewakafkan uangnya, kemudian sama pengelola wakaf dibelikan hal-hal yang sangat amat berharga, gitu ya. Kemudian diistismar, diinvestasikan, dan hasil investasinya inilah kemudian untuk mengembangkan ekonomi rakyat, terutama dalam hal beasiswa kepada para mahasiswa. Ini wakaf. Begitu juga beberapa yang terjadi di zaman sahabat, misalnya Umar mewakafkan kebun kurmanya, dan yang namanya kebun kurma itu hartanya luar biasa, kaya gitu ya. Termasuk Utsman bin Affan itu dulu pernah mewakafkan sumur. Suatu saat kaum muslimin sedang dalam keadaan kering, tidak punya sumur yang mengalir airnya, keluar airnya, tapi ada sumurnya orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak membolehkan seorang muslim pun untuk menimba air dari sumurnya. Kalaupun mau, harus beli dari air sumur orang Yahudi ini. Akhirnya Utsman melihat itu bersedih, datanglah ke orang Yahudi itu, "Kalau saya beli, kira-kira kamu mau menawar berapa?" Kata orang Yahudi, dia kemudian meninggikan, menawarkan harta yang di luar kemampuan orang pada umumnya. Pasti nggak akan mampu beli Utsman ini dengan harga sekian. Mau apa enggak? Tapi Utsman sebagai orang kaya, ya saya mau. Berapa harganya? Tawarkan, kemudian deal. Akhirnya Yahudi itu menjual sumurnya. Kalau Utsman melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi tadi, menjual air sumurnya, tentu Utsman bakal kaya. Tetapi tidak. Utsman menggratiskan ini kemudian kepada seluruh kaum muslimin. Silahkan agar kaum muslimin itu memanfaatkan sumur ini. Ini saya wakafkan untuk umat. Wakaf gitu ya. Akad yang sifatnya adalah sosial. Kemudian dari wakaf Utsman ini bukan hanya sumur, banyak hal yang diwakafkan sampai hari ini, berabad-abad lamanya dari khalifah ke khalifah. Wakaf Utsman itu dijaga oleh pengelolanya dengan sangat amat baik, termasuk di Saudi sekarang pengelolanya juga sudah sangat amat amanah, dijaga sampai sedemikian rupa. Wakaf Utsman itu tetap dinamakan atas nama Utsman. Dibikinkan rekening di sebuah bank, mungkin rekeningnya bukan hanya satu, semuanya atas nama Utsman bin Affan. Itu berasal dari wakaf yang berabad-abad yang lalu. Setiap orang yang memanfaatkan harta wakaf Utsman, maka Utsman mendapatkan pahalanya. Dan itu bukan pahala dari semenjak sumur itu masih ada, tapi terus berabad-abad lamanya seluruh kaum muslimin memanfaatkan wakaf Utsman bin Affan. Ini akad yang sifatnya tabaruk atau sosial gitu ya. Tapi akad yang sifatnya muawadhah atau komersial itu juga ada beberapa macamnya dan boleh-boleh saja. Kalau yang individual ada akad yang namanya jual beli, kredit, salam, istisna, simsar, urbun, ijarah, muzayadah. Kalau yang kerjasama ada akad yang namanya mudharabah, muzara'ah, musaqat, syirkah, syuf'ah, kemudian muwakalah, dan juga hiwalah. Ini kalau kita mengetahui teknis dan juga syariat tentang akad-akad ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, agar harta kita bukan saja cara memperolehnya halal, cara memperolehnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui akad-akadnya, tapi juga nanti di dalam membelanjakannya harta kita itu benar-benar dibelanjakan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah harta kita bukan harta kita, karena pada hakikatnya adalah harta milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, sehingga kita harus mencarinya dengan cara yang Allah tentukan dan juga harus membelanjakannya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan juga di dalam kitabnya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang perincian akad-akad ini semuanya. Tentu para pakarnya yang biasa ngisi di sini bisa menyampaikannya dengan lebih jelas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan juga bagi kita semuanya. Terima kasih. Kalau misalnya ada tanya jawab, kami persilahkan.